Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya. Setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, sekarang kita lihat untuk asmara Libra memasuki minggu pertama bulan Juli. Libra asmara, ini ada kartu utama. Ya, kartu pertama muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Dikonfirmasi ini juga sama ya. Seseorang memandang 7 cup. Kalau ini memandang ya, tapi di 7 koin, kalau ini 7 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya, tentang asmara di sini. Ini kalau saya merasakan banyak dari sahabat Libra yang mungkin ada sebuah pemikiran. Artinya mungkin kalian bisa dibilang setiap harinya nih mikir ataupun merenung ya, ataupun berangan-angan kapan mendapatkan asmara yang stabil seperti ekspektasi kalian, kapan mendapatkan asmara yang stabil seperti yang kalian kadang-kadang itu bisa wujud menjadi kenyataan. Jadi kalian berpikir tentang itu semua. Artinya apa? Artinya di sini saya merasakan banyak dari sahabat Libra yang hubungan asmaranya ini masih apa ya, masih belum stabil. Alias apa? Alias ya masih terkendala, ada konflik, ada masalah, ada problem, sehingga membuat kalian mikir dan mikir, merenung, seperti itu ya. Nah, terus dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup.
Ini memberikan sinyal apa kartu konflik ini? Ini memberikan sinyal, ya mungkin kalian sedang dihadapkan oleh mungkin beberapa pilihan ya. Ketika kalian ada masalah itu loh, ada problem itu loh, mungkin kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan ataupun yang harus kalian ambil sebuah tindakan di sini, menentukan sikap. Jadi kalian bingung, entah ini hubungannya sama pihak ketiga, ya, bisa dikatakan sering saya mengatakan entah itu pil, entah itu will, ya, atau yang lainnya. Yang jelas kalian di sini bingung untuk memilih sesuatunya di sini. Nah, maka di situ kan timbul akhirnya apa? Timbul sebuah problem. Dan kalian sempat berangan-angan, sempat mikir seperti yang sudah saya jelaskan di kartu awal tadi. Itu yang terjadi saya rasakan ini energi sahabat Libra. Nah, saran saya gini ya, ketika kalian ingin lepas dari masalah, ya jangan bimbang, jangan ragu, ambil pilihan, ambil sebuah tindakan ataupun jalan ketika kalian merasa itu yakin, itu benar. Nah, gitu loh. Jadi jangan bimbang. Kalau kalian bimbang ya kalian akan terombang-ambing di sini. Selamanya akan tidak stabil. Nah, gitu loh. Akan dibuat masalah dan masalah terus ini. Ini yang saya rasakan. Jadi Libra harus berani mengambil sebuah keputusan di sini. Nah, seperti itu ya. Perkara nanti jodoh atau tidak, perkara nanti bisa bersatu atau tidak itu urusan belakang, tapi jangan bimbang. Kalau di sini kan saya merasakan energi banyak dari sahabat Libra yang bimbang ataupun mungkin ragu mengambil keputusan, maju mundur. Akhirnya ya itu tadi, kalian sendiri yang akan dibuat pusing, tidak ada ketenangan. Seperti itu ya. Itu nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir ya. Ini kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang sedang mengangkat tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Ya, ada wanita memegang dua tongkat, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Libra ya, tentang pekerjaan ataupun karir ya. Ini waspada untuk sahabat Libra ya. Di dalam diri kalian ada residual energi, ada magic. Sering saya mengatakan ketika energi positif ini lebih kuat, maka yang terjadi akan ada perubahan yang begitu cepat. Artinya apa? Akan penuh kepositifan, kejutan yang baik, ada peningkatan, ada perkembangan, ada sesuai ekspektasi. Itu. Nah, begitu sebaliknya kalau energi negatif ini yang lebih kuat, nah ini yang perlu diwaspadai. Bisa saja kalian yang terpuruk semakin terpuruk, ya, sulit berkembang lah, sulit meningkat lah. Nah, seperti itu. Seakan-akan memang apa ya, kalian mengalami sebuah keterperosokan. Makanya jangan heran, jangan kaget ini Libra ketika faktor pekerjaan ataupun karir ya, ini tidak seimbang antara pasang surutnya ini loh, antara enak sama tidaknya ini loh, antara keberuntungan sama tidaknya ini loh. Nah, itu yang terkadang tidak imbang, sangat jomplang sobat gitu loh. Lebih apa? Lebih dominan tidak ada keberhasilan di sini. Ini yang saya rasakan karena ada magic. Ya. Dan kalau saya rasakan di sini kelihatannya energi negatif ini yang banyak lebih kuat loh daripada positifnya. Nah, seperti itu ya. Jadi harap waspada ya untuk sahabat Libra ya. Terus kartu konflik mencoba tunjuk The World. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal dengan adanya sebuah problem masalah. Ini sebetulnya kalian ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan. Ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan ya biar menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya biar kalian ini keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Itu yang sedang kalian harapkan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa kalau sahabat Libra ini bisa bisa menyikapi sebuah masalah loh ya. Mumpung kalian terbantukan semesta. Makanya sering saya mengatakan ketika kalian dihadapkan sebuah problem sobat ataupun konflik, coba sikapi dengan pemikiran ya, dan juga turunkan melalui energi rasa. Mainkan hati kalian, mainkan batinia kalian. Ini masalah ini masih logika atau tidak? Kalau logika selesaikan logika, kalau unsurnya di luar logika ya selesaikan energi. Biar apa? Biar ketemu. Kalau logika, maaf kalau di luar logika, tapi kalian menyelesaikannya ini loh, mengambil solusinya ini loh, secara logika ya nggak akan nyambung selamanya. Kalian akan dihantam problem, sulit bangkit dan terpuruk. Karena sudah jelas di sini ada The Magician.
Berarti kan jelas di dalam diri kalian masing-masing ada magic di situ. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasakan selama ini ya, memasuki minggu pertama bulan Juli ini, kalian, banyak keberuntungannya, banyak peningkatannya atau sebaliknya, atau makin terpuruk atau makin terperosok. Nah, kalian sendiri kan yang bisa merasakan. Nah, itu yang saya maksud, kalian harus bisa menyikapi, baru ambil sebuah, solusi dan jalankan. Entah itu logika, kalau logika ya jalankanlah, cari solusinya ya logika saja. Tapi kalau di luar logika, ya selesaikan dengan energi sobat, dibuka auranya. Hanya itu kok. Biar apa? Biar kalian lepas dari masalah. Kalau tujuan kalian ingin lepas dari masalah, tapi kalau kalian biarkan aura kalian banyak yang tertutup, ya akan kesulitan di sini. Semesta hanya memberikan sebuah jalan, tapi kalian sendiri yang harus menjalankan untuk mencapai hasil, mencapai target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan kesuksesan lah. Itu tergantung manusianya sendiri atau tergantung dari sahabat Libra sendiri. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Lanjut ya. Untuk keuangan ataupun rezeki Libra, kartu utama muncul petunjuk Five of Wands, ada 5 tongkat saling menyerang. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Empress, ada wanita sedang duduk santai ya, kelihatannya nampak hamil ya wanita ini. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Libra ya, tentang keuangan ataupun rezeki, di mana saya merasakan masih banyak yang berkonflik ini. Artinya apa? Artinya saya merasakan masih banyak sahabat Libra yang secara ekonomi, finansial, ini masih adanya sebuah penurunan, masih adanya sebuah keterpurukan di sini. Sehingga apa? Sehingga timbullah konflik-konflik. Nah, konflik-konflik ini bisa saja disebabkan kalian ini berkonflik sama seseorang, atau bisa saja ini kalian berkonflik dengan diri kalian sendiri. Karena apa? Karena memang secara finansial ataupun secara keuangan ini sedang lagi menurun ya, sahabat Libra. Jadi harap waspada ya. Bisa saja ini ada unsur hutang piutang. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini dikonfirmasi muncul petunjuk di Empress. Ini lagi-lagi saya merasakan di sini hampir sama seperti pekerjaannya. Lagi-lagi di sini kalian berharap adanya sebuah kestabilan, tentang sebuah kesuburan lah. Entah lancar rezeki, entah milih di faktor pemasukan, itu yang sedang kalian harapkan di sini. Nah, gitu. Dan kelihatannya nanti bakal memasuki minggu pertama ya, bakal ada sebuah rezeki-rezeki, bisa dikatakan rezeki lama ataupun rezeki baru, ini bisa saja hadir sama Libra. Asalkan tadi saya mengatakannya, Libra harus bisa menyikapi masalah itu sendiri, logika atau tidak. Karena di sini kalian tergantung ya. Ketika ini kalian tidak bisa menyikapi di kartu The Magician, semuanya akan berimbas. Berimbas di asmara juga bisa, di keuangan juga bisa, di kesehatan, di lain-lain juga bisa. Kalau kalian tidak bisa menyikapi. Nah, gitu loh. Ini kelihatannya akan hadir rezeki, asalkan Libra harus bisa menyikapi. Jadi kesulitan yang maaf, jadi masalah yang membuat kalian sulit di faktor kelancaran rezeki itu apa? Kalau logika tetap selesaikan logika, kalau di luar logika selesaikan energi. Itu aja kok. Maka nanti akan bisa hadir di Empress ini kalau kalian tepat. Tapi kalau kalian nggak tepat, contoh kalian kena masalah ini di luar logika, tapi kalian selesaikan logika, ya nggak akan bisa dapat di Empress, nggak akan bisa dapat rezeki yang lama ataupun rezeki baru. Yang ada apa? Tetap berkonflik, tetap ada penurunan, kesulitan selamanya. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya untuk asmara memasuki minggu pertama bulan Juli ya. Kebenaran yang terungkap, ini waspada untuk komunitas terbesar ya. Setelah saya terangkan tadi, banyak komunitas terbesar ini sangat kacau ya asmaranya. Kenapa seperti itu? Karena di sini imbas ya. Kalian kena imbas penutupan aura di sini. Banyak loh yang merasakan asmaranya lagi berkonflik lah, nggak bisa damai lah. Bahkan ada yang saling pisah di sini. Bahkan ada perselingkuhan, ada pil atau will di sini.
Ya efek-efek dari apa? Ya dari orang toksik juga, orang yang nggak suka melihat kalian asmaranya bahagia, sukses di segala faktor. Akhirnya kalian ditembak energi negatif, energi black magic. Maka itu yang menjadikan kesulitan-kesulitan buat kalian. Ya, semuanya ini saya kembalikan sama sahabat Libra. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Nanti kalian sendiri yang merasakan. Kan seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar. Ya, keberuntungan yang maaf, kebenaran yang terungkap di sini faktanya banyak dari sahabat Libra yang mungkin minggu pertama ini masih belum menemukan kestabilan, alias apa? Masih terhantam problem ataupun konflik. Karena banyak yang tertembak, tertutup auranya. Itu penyebab semua. Seperti itu ya. Oke lanjut. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan faktor pekerjaan ataupun karir ya, memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap ya. Di sini 50-50 ya. Yang 50% bisa saja Libra akan diuntungkan penuh kejutan. Apapun kesulitan kalian, susah mencapai target dan lain-lain, ini akan baik buat kalian. Akan bisa mencapai target, yang kesulitan akan bisa ada kemudahan, sehingga ada keberuntungan, ada kejutan. Nah, yang 50% bisa saja ini tidak terjadi apa-apa sama kalian. Bahkan adanya penurunan, adanya problem, adanya konflik. Karena jelas kali ini banyak dari sahabat Libra yang tertembak di faktor pekerjaan ataupun karir. Nah, ketika kalian biarkan sering saya mengulang-ulang, ini akan berimbas, sobat. Tertembak di satu titik ini akan berimbas, yang lain-lainnya akan terkontaminasi, akan bermasalah juga. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Ya memang seperti itu. Karena banyak juga yang konsultasi memang seperti itu. Awalnya tertutup di satu titik dibiarkan merambat juga kalau faktornya itu yang lain-lain bisa terkena semua. Karena kan tuh apa sih? Karena kan tujuannya orang toksik, orang iri ini kan mengirimkan energi negatif, black magic, sehingga apa? Biar tidak ada sukses, biar tidak ada kebahagiaan. Artinya ya semua faktor akan terkena juga. Nah, makanya tinggal pandai-pandai sahabat Libra untuk menyikapi sebuah masalah. Coba dipikirkan, direnungkan ketika sahabat Libra mengalami sebuah masalah. Ini masih logika atau tidak? Ketika kalian ada masalah, kalian coba menyelesaikan logika dan belum mendapatkan hasil, ya berarti maksudnya sudah ke ranah di luar logika, selesaikan secara energi. Apalagi kalian ada petunjuk The Magician, artinya kan ada magic di dalam diri kalian. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada magic, unsurnya apa? Ya, selesaikan secara energi, dibuka lagi auranya. Kalau kalian bisa ya monggo, dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya dari orang-orang di bidangnya. Biar langkah ke depannya tertata, sobat. Jangan sampai mengakar ya, jangan sampai kasar. Nanti karena banyak juga ini yang membuka aura sama saya ini rata-rata mengakar semua, sudah pada kasep semua. Hanya ya tetap butuh proses. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi 50-50. Ini harap waspada ini ya, Libra ya. Soalnya sudah berimbas ke asmara. Makanya asmara kalian kacau karena efek sampingnya reaksinya sudah lari ke asmara kalian. Energi negatif, energi negatifnya itu loh maksud saya. Ini sudah banyak yang berefek di asmara. Seperti itu ya. Lanjut kalau di keuangan ataupun di rezekian setelah saya deteksi penerawangan memasuki minggu pertama ya bulan Juli. Di sini kalian masih terbantu kode Empress, artinya 50-50 ya Libra ya. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam kerezekian, nggak tahu dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Nah, yang 50% lagi kelihatannya masih banyak, mungkin stuck ya energi kalian ya. Justru kalian semakin terpuruk, semakin terhantam masalah di sini. Semakin banyak sendatan. Karena jelas rezeki kalian ini banyak yang merintangi, banyak yang menghalangi nih. Nah, gitu loh. Dan sifatnya tuh di luar logika, sobat. Seperti itu. Makanya kalian jangan heran, jangan kaget ketika mulai kemarin ataupun dulu bahkan sampai memasuki minggu pertama bulan Juli, ketika masalah rezeki atau keuangan kalian semakin menurun, semakin terpuruk, semakin banyak pengeluaran tak terduga, itu sudah fix gitu loh. Tanda-tanda memang terjadi sebuah energi black magic yang merasuk di dalam diri kalian. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi 50-50, bisa saja kalian akan terhantam rezeki, bisa saja tidak, bahkan semakin terpuruk. Saran saya harus di netral, sobat, harus dibuka kembali auranya biar tidak berkelanjutan. Kalau kalian biarkan ya selamanya kan
berkelanjutan, ya nanti muter-muter aja. Kalau nggak di asmara lari di pekerjaan, pekerjaan selesai lari di keuangan, keuangan selesai lari di kesehatan dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nanti kan kalian sendiri yang bisa merasakan banyak untungnya atau tidak kalian menjalani hidup. Nah, kalau sudah banyak tidak untungnya artinya ya kita harus waspada sobat. Nah, kan seperti itu harus bisa mawas diri. Apa yang menyebabkan selama kita hidup ini kok tidak banyak untungnya, apa ini penyebabnya? Nah, ketika tepat sasaran jalankan, maka di situ akan ada perubahan nasib. Ya seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, lebih-lebih ketika kalian konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, maka di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang. Nah, ketika dinding penghalangnya itu hancur, otomatis aura kalian bisa terpancar kembali dan energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa menarik keberkahan dari semesta. Entah keberkahan berupa rezeki, kebaikan, kepositifan apapun itu akan mudah ketarik. Sehingga kalian menjalani hidup ini penuh dengan keberuntungan. Nah, seperti itu ya. Next ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Ya, tetap ya, kalau nasib kita ingin berubah baik, tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, jangan dipendam sobat. Kalau kalian pendam, ya energi negatif akan semakin tinggi dan bisa saja mengakar dan akan sulit nanti. Makanya sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan dan dirasa sudah cukup, kunci terakhir apa? Ya sudah, kalau sudah dirasa cukup, ya kunci terakhir tinggal kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulan ya ataupun inti berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Libra, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.